Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Melda Nianti, kelas D semester 6 dari jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul saya. Di sini saya juga akan memenuhi mata kuliah MPS kualitatif tugas keempat. Baik, yang pertama nama penelitian Kavita Ulimia pada 2020, judul Dampak COVID-19 terhadap sektor ekonomi dan sektor pajak Indonesia. Indonesia memulai peperangan untuk menghadapi pandemi virus corona pada awal Maret 2020. Masuknya virus corona baru di Indonesia tentu memberikan dampak terhadap beberapa sektor utama, terutama pada sektor perekonomian dan sektor pajak. Secara dampak perekonomian Indonesia sendiri, virus corona menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga berada di kisaran 17.500 per dolar AS. Bahkan laporan dari indeks harga saham gabungan menunjukkan penurunan persentase dalam beberapa minggu terakhir. Wabah COVID-19 juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Banyak pengusaha-pengusaha terutama UMKM mengalami kerugian akibat menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, wabah COVID-19 juga telah membuat pekerja-pekerja menganggur karena perusahaan terpaksa harus diberhentikan sementara kegiatan operasionalnya. Virus corona baru saat ini telah menginfeksi orang di lebih dari 200 negara dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 2 juta dan mengakibatkan lebih dari 150.000 orang meninggal dunia. WHO pun telah menyatakan virus corona sebagai pandemi, yang berarti bahwa virus corona telah menyebar ke hampir seluruh dunia dan keseluruhan populasi dunia kemungkinan akan terkena infeksi dari virus ini. COVID-19 tidak menginfeksi hampir 2 juta orang, namun juga memberikan dampak besar bagi dunia. Negara-negara di dunia mulai menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Berbagai dampak, mulai dari dampak sosial hingga ekonomi, tidak dapat dihindari lagi. Banyak perusahaan terpaksa harus menghentikan kegiatan operasionalnya dan tentu berdampak pada karyawan yang harus rela kehilangan pekerjaan mereka. Pertumbuhan ekonomi juga terancam melambat pada awal tahun ini. Selain berdampak pada sektor ekonomi, COVID-19 telah membuat sektor pajak mengalami kelesuan karena penerimaan yang tidak sesuai. Baik, dengan review yang sudah saya bacakan di atas, saya akan memberikan persamaan, perbedaan, kekuatan, kelemahan. Oke, persamaan di sini dengan judul saya, persamaan terkait dengan judul penelitian saya, di antaranya adalah latar belakang. Kami sama-sama menjelaskan tentang COVID-19, juga metode yang digunakan, metode penelitian kualitatif, tujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang membuat sebuah persepsi pendapat atau tanggapan seseorang, sehingga dalam pembahasan harus secara kualitatif atau merangkai kata. Yang kedua, perbedaan terdapat pada isi di sini lebih meneliti terhadap dampak ekonomi yang telah ditimbulkan COVID-19 dan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap sektor pajak. Dan jika dilihat dari punya saya lebih kepada respon masyarakat terhadap penanganan pemerintah terhadap COVID-19. Dan di sini saya akan menjelaskan juga kekuatannya. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan teknik analisis model Milas and Huberman. Menurut Milas dan Sugiono mengatuk akan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Kelemahannya, berbagai upaya dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan kestabilan ekonomi di tengah wabah virus COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor. Baik, penelitian kedua, Rahmin Rahim pada 2018. Kebijakan pemerintah dalam penanganan kemiskinan, studi tentang implementasi program Ras Miskin Raskin di Kelurahan Romong Polong, Kecamatan Sombo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,
sebagai berikut. Implementasi program beras untuk keluarga miskin atau Raskin di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Sumbaupu, Kabupaten Goa, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti 6T sebagai patokan keberhasilan pemerintah dan menjalankan kebijakan, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat administrasi, tepat waktu, tepat kualitas. Pembagian beras tidak tepat waktu dikarenakan struktur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit, serta mutu beras yang rendah akibat kurangnya pengawasan pemerintah terhadap standar mutu beras yang kemudian didistribusikan ke masyarakat. Adapun permasalahan yang timbul dalam implementasi program beras untuk rakyat miskin atau Raskin di Kelurahan Romang Polong, yaitu penempatan daftar nama-nama RTMS Raskin yang tidak sesuai, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi beras Raskin, kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin. Dari review yang baru saya baca, persamaan kita sama-sama menjelaskan latar belakang perbedaan penelitian. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan penjelasan yang sudah dijelaskan, sedangkan saya menggunakan metode kualitatif. Kekuatannya perbandingan cukup jelas karena hasil penelitian dari riset yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, sedangkan punya saya belum jelas dan masih dibilang sangat abstrak karena saya belum melakukan penelitian. Sedangkan kelemahan dari penelitian ini sudah jelas. Di sini mereka memiliki data yang sudah jelas dan rinci, tetapi saya belum melakukannya dan masih belum abstrak.